Senin 14 Maret 2016 lalu, 4 orang meninggal dunia di dalam ruang tabung chamber Pulau Miangas, Gedung Ruang Udara Bertekanan Tinggi atau RUBT di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Korban adalah Irjen Purnawirawan Abu Bakar Nata Prawira, Edi Suwandi, Dr. Dimas, dan Ketua Umum PGRI sekaligus anggota DPD RI Sulistyo. Keempat korban meninggal dunia setelah ruang terapi hiperbarik yang mereka gunakan terbakar. Mereka meninggal di tempat akibat luka bakar dan keracunan asap. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh adanya percikan api akibat korsleting listrik. Atas peristiwa ini, TNI Angkatan Laut membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki insiden kebakaran tersebut. Kecelakaan yang terjadi di dalam kamar hiperbarik rupanya pernah terjadi sebelumnya di beberapa negara. 2015 lalu, seorang pria di Guangdong, Cina tewas terbakar dalam ruang hiperbarik. Kala itu, ia sedang menjalani terapi hiperbarik untuk menyembuhkan luka. Diduga pria bernama Liu Hong ini menyalakan rokok yang akhirnya menyulut ledakan maut. Sementara itu, pada 2012, ledakan chamber hiperbarik juga terjadi di Florida. Ledakan ini bahkan terdengar hingga radius sejauh 50 km, serpihannya berhamburan hingga jarak 400 meter. Pada insiden ini, 2 korban yaitu Erika Marshall tewas, sementara Sorta Monelli mengalami cedera serius. Seekor kuda yang diyakini sebagai pemicu ledakan juga tewas dalam insiden ini. Kuda Nasi tengah menjalani terapi hiperbarik yang keempat kalinya. Kuda tersebut masuk ke dalam chamber tanpa obat penenang sehingga panik dan menendang dinding dengan sepatu besinya sehingga memantik percikan api. Di tempat lain, ledakan chamber hiperbarik juga pernah terjadi di sebuah klinik di Lauderdale by the Sea, Florida pada 2009 lalu. Ledakan ini menewaskan Vincenza Pes dan cucunya Francesco Martinisi yang masih berusia 4 tahun. Saat itu sang cucu sedang menjalani terapi hiperbarik untuk mengatasi kondisi cacat otak cerebral palsy yang dideritanya. Terapi hiperbarik memang diyakini mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Sebetulnya, seperti apakah yang dimaksud dengan terapi hiperbarik? Terapi hiperbarik merupakan sebuah metode pengobatan di mana pasien diberikan pernafasan oksigen murni 100% di dalam ruangan yang memiliki tekanan udara 2 hingga 3 kali lebih besar daripada tekanan udara normal. Terapi hiperbarik menggunakan oksigen dengan tekanan 2,4 atmosfer, sedangkan untuk bernafas normal, oksigen yang dibutuhkan manusia berukuran 1 atmosfer. Teknik ini dipercaya akan meningkatkan suplai oksigen dalam darah, sehingga membantu mempercepat pemulihan luka serta penyembuhan penyakit. Terapi ini memanfaatkan tekanan oksigen yang dikeluarkan dalam sebuah tabung silinder khusus. Tabung tersebut merupakan tabung dengan material baja yang berbentuk seperti kapal selam. Dalam dunia kedokteran, alat ini disebut sebagai chamber. Aliran oksigen bertekanan pada tabung terapi dapat membantu regenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Keberadaan oksigen yang cukup dapat membantu proses pertumbuhan atau pengembangbiakan fibroblast dan produksi kolagen. Umumnya terapi hiperbarik ini dilakukan tidak sendirian, namun oleh beberapa pasien sekaligus. Tabung atau chamber biasanya berkapasitas 10 orang pasien dan didampingi oleh seorang instruktur. Di dalam tabung, pasien akan diposisikan duduk dan mengenakan masker seperti penyelam untuk menghirup udara. Terapi akan dilanjutkan selama kurang lebih 1 jam 45 menit dengan interval istirahat setiap 30 menit selama 5 menit. Selama terapi, pasien diperbolehkan untuk membaca, minum, atau makan permen untuk menghindari trauma pada telinga. Sebelum menghirup oksigen dari masker, setiap pasien harus melakukan ekualisasi atau melakukan upaya meniup dengan menutup mulut dan hidung setiap hitungan ke-10. Atau bisa dilakukan dengan menelan ludah setiap kali terasa ada tekanan di dalam telinga. Ketika mesin dinyalakan akan terasa tekanan udara yang lebih tinggi dibanding tekanan udara di ruang biasa, seperti saat kita naik pesawat atau berada di dalam air. Saat itu tekanan udara berangsur meninggi dan telinga terasa mampat. Inilah yang disebut tahap dekompresi. Pada tahap ini, tekanan dalam ruangan hiperbarik akan ditingkatkan secara bertahap. Suhu ruangan akan naik bersamaan dengan kenaikan tekanan udara. Setelah sesi selesai,
tekanan dalam ruangan akan dikembalikan secara bertahap pula. And I just got this gotta get away from here. Gotta get away from... Terapi oksigen hiperbarik diperkenalkan pertama kali pada 1930 oleh dokter dari Amerika Serikat Albert Richard Benke. Saat itu, terapi oksigen hiperbarik hanya diperuntukkan bagi para penyelam untuk menghilangkan gejala penyakit dekompresi yang timbul akibat perubahan tekanan udara saat penyelam. Gangguan ini disebabkan akumulasi nitrogen saat menyelam yang membentuk gelembung udara serta menyumbat aliran darah dan saraf. Gejalanya antara lain mati rasa, kelumpuhan, kehilangan kesadaran, hingga menyebabkan kematian. Seiring perkembangan ilmu kedokteran, terapi ini efektif mengobati beragam penyakit hingga menunjang gaya hidup sehat. Fasilitas terapi ini sebagian besar dimiliki oleh beberapa rumah sakit TNI Angkatan Laut dan rumah sakit yang berhubungan dengan pertambangan. Di Indonesia sendiri, terapi oksigen hiperbarik pertama kali dimanfaatkan pada 1960 di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Surabaya. Hingga kini, fasilitas tersebut merupakan yang terbesar di Indonesia. Terapi oksigen hiperbarik merupakan terapi utama pada penyakit penyelaman dan menjadi terapi tambahan pada berbagai penyakit klinis. Berdasarkan penelitian kedokteran, terapi oksigen hiperbarik merupakan metode terapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan didukung oleh berbagai hasil penelitian. Selain digunakan untuk pengobatan penyakit penyelaman, terapi hiperbarik juga bisa mengobati keracunan gas. Saat ini, Undersea and Hyperbaric Medical Society telah mengetahui penggunaan oksigen hiperbarik untuk mengobati beberapa kondisi, seperti luka akibat kecelakaan, sindrom kompartemen, trauma akut iskemia, anemia, infeksi pada tulang, komplikasi terapi radiasi, pencangkokan kulit, dan luka bakar. Berdasarkan penelitian, luka dari diabetes, luka operasi, serta infeksi jantung berhasil dipulihkan dengan terapi hiperbarik. Terapi hiperbarik dapat digunakan sebagai terapi kondisi akut hingga penyakit degeneratif kronis, seperti stroke, penyakit pembuluh darah perive, cerebral palsy, trauma otak, sklerosis multiple, dan lain sebagainya. Secara singkat, terapi oksigen memegang peranan penting dalam mengobati proses penyembuhan pasca operasi, memperbaiki kondisi medis, dan meningkatkan kesehatan terhadap individu secara menyeluruh. Terapi hiperbarik juga berperan dalam penyembuhan seperti susah berkonsentrasi, autisme, dan migrain. Sebelum menjalani terapi, pasien akan dievaluasi untuk memastikan tidak adanya kontraindikasi dilakukannya terapi hiperbarik, seperti kanker, sedang flu atau demam, penderita sinusitis, asma, infeksi saluran pernafasan atas, dan ibu hamil trimester pertama. Pasien juga wajib memberitahu obat-obatan yang sedang mereka konsumsi, mengingat terdapat obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan keracunan oksigen, misalnya obat-obatan jenis steroid dan obat kemoterapi. Karena sifat oksigen yang mudah terbakar, sesuai prosedur kedokteran, pasien dilarang membawa material logam untuk menghindari kebakaran atau terjadinya korsleting arus listrik. Pasien diharuskan untuk menanggalkan ponsel, perhiasan, aksesoris rambut, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Selain itu, sebelum memasuki ruangan, penting sekali untuk memastikan pasien tidak memiliki fobia terhadap ruangan sempit. Petugas medis harus mempertimbangkan riwayat kesehatan, keluhan, serta usia pasien untuk mencegah efek samping dan komplikasi. Kemungkinan gejala atau efek samping setelah melakukan terapi oksigen hiperbarik meliputi kelelahan dan perasaan melayang.
Sedangkan komplikasi yang lebih serius adalah kerusakan paru-paru, kebocoran atau keluarnya cairan dari telinga bagian dalam, kerusakan di bagian sinus, perubahan penglihatan, serta keracunan oksigen. Efek samping ini umumnya bersifat ringan selama terapi oksigen hiperbarik tak berlangsung lebih dari 2 jam dan tekanan di dalam ruangan kurang dari 3 kali dari tekanan normal atmosfer. Itulah berbagai informasi mengenai terapi hiperbarik. Semoga menambah ilmu pengetahuan Anda.